Maka dari itu Tuhan mengajar kepada kita, hati-hati. Sebab Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu bisa gampang dibentuk karena menyadari kebutuhan akan pertolongan Allah dan pertolongan sesama manusia. Maka dari itu Tuhan Yesus mengutus, mengarahkan pandangannya untuk pergi Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Nah, padahal saudara perhatikan, Tuhan Yesus itu maha tahu enggak? Hah? Harusnya perlu enggak utusan ini? Ayo. Enggak perlu. Oh, Tuhan maha tahu. Tuhan tinggal lihat itu sudah tahu semua. Apa yang terjadi di sana. Tahu. Nah, kenapa kok utusan? Tuhan mau mengajar kepada saudara dan saya. Belajar dari Yesus. Yesus pada waktu di dalam dunia, dia memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana hidup menjadi murid, menjadi anak Allah di dalam dunia ini secara daging. Jadi kadang-kadang kealahan dia tidak digunakan karena dia rendah hati mau mengajar saudara dan saya. Maka kalau tidak Tuhan Yesus memberi contoh, saudara tidak bisa belajar. Nah, dia maha kuasa. Kalau saudara yang jadi kayak punya dikasih kuasa kayak Tuhan Yesus, persis kayak Yohanes siapa? Yakobus. Tidak terima. Tuhan, ini masih Yohanes masih lumayan loh sama Yakobus. Tuhan mau tak suruh turun api, membinasakan mereka. Tapi anak Tuhan zaman sekarang apa? Dalam nama Yesus. Ya dah, tidak ada apa-apa cepat-cepat gitu lah. Sebetulnya persis saudara sama Yohanes sama Yakobus. Cuma bedanya lain. Lainnya apa? Yang sekarang berdasarkan otoritas yang diberi Tuhan. Tapi saudara ingat, kejatuhan daripada semua hamba Tuhan adalah mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab sudah berkata, aku, kata Tuhan, tidak akan memberikan kemuliaanku kepada seseorang, siapa saja. Tidak boleh. Kejatuhan daripada setan adalah dia mengambil kemuliaan Allah. Tetapi saudara tidak menyadari bahwa kita itu menjurus ke situ. Kapan? Pada waktu kita dipakai Tuhan. Pada waktu kita dikasih karunia oleh Tuhan. Pada waktu kita diberikan berkat-berkat oleh Tuhan. Pada waktu kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Kedudukan, kepintaran. Kita tidak sadar. Saya dulu saudara, bodohnya luar biasa. Karena dilahirkan cacat. Umur 14 masih kelas 3 SD. Umur 14 kelas 3 SD. Pinter apa bodoh? Bayangin saudara. Tetapi pada waktu di dalam kebodohan saya dengar Tuhan berkata, sekolah. Saya masih di desa Jepara. Saya tiap hari apa? Ngurusi sapi. Mandiin sapi, ngasih makan sapi, meresusu sapi, jual, bangun dari umur 12 tuh bangun jam 4 pagi. Sebab mesti ngurusi sapi dulu untuk jual susunya. Kaki saya sampai hancur. Hancur, kuku hancur semua. Karena apa? Tiap hari di tanah yang gembur, yang kotor, campur kotoran sapi, sampai rusak semua. Karena apa? Karena bodoh. Ya wis, Tuhan satu saat Tuhan bilang, sekolah. Sekolah kemana? Semarang. Ngapain? Sekolah. Lah 14 umur kelas 3 kok. Nanti buat mainan.
Nah, saya kan tinggi saudara, kayak tiang listrik, tinggi kurus gitu, hitam lagi, kayak orang Irian. Sekarang putih karena tidak kena sinar matahari. Coba saya kena sinar matahari 1-2 hari, hitam kayak orang Irian. Sebabnya apa? Kulit saya ini cacat. Cacatnya apa? Pada waktu di dalam kandungan itu, mama saya itu tidak seneng saya, tidak kepingin punya anak, digugurin, diminumi obat keras-keras, sehingga saya keluar kayak orang Irian, kayak nurit terbakar, cacat lagi. Kalau ada suara keras, pingsan. Bayangin saudara, tidak boleh ada suara keras. Nah, tapi Tuhan bilang sekolah, nurut saya, tidak punya duit. Bapak, ibu saya tidak kaya pada saat itu. Sekolah itu pakai apa? Saya bilang, mama, saya di sekolah mah. Jangan langsung gini, Tuhan perintah saya sekolah. Ya, wong mamanya belum kenal Tuhan. Ya, saya bilang, ma sekolah mah. Mama tidak punya duit nak, kamu buat sekolah. Tapi sekolah mah. Ya sudah, bagaimana caranya? Pas om saya datang, saya bilang, om, tolong dong, saya sekolah sih om, sekolahin. Kamu ikut saya kalau pagi ke kerja, pulang sekolah kerja, nanti saya sekolahin. Oh iya. Wah, sekolah gitu. Sampai sana tanya direkturnya, mau masuk kelas berapa? Saya jujur orangnya, saya ini baru kelas 3. Direkturnya mana? Hah? Lah kalau kamu masuk kelas 3, jadi ketawaan karena Goliat. Saya langsung, iya memang Pak, bagaimana ya Pak? Gini saja, kamu masuk kelas 5. Benar, betul Pak, betul. Lupa kalau tidak ngerti Papa. Jadi seneng. Waktu dimasukkan sana saudara, loon. Ngomong apa tidak ngerti, lihat apa tidak ngerti saudara. Belum anak bilang, aku nangis saudara. Satu-satunya nangis, saya bilang, Tuhan, aku ini mau buat tontonan. Aku mau kirim sekolah ini buat tontonan tuh Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Dan nyatanya, ya rela. Nerima. Iya. Kamu percaya enggak kalau aku itu sanggup lakukan segala perkara? Percaya. Tapi kenyataannya itu gini. Iya. Loh, jangan dikira terus kalau saya sudah terima 1-2 hari terus dikasih kok enak. Dikasih waktu sama direkturnya 3 bulan. Tuhan itu sebulan dibiarin terus. Jadi pulang suruh bikin PR gak bisa. Asing dibikin apa orang ngerti. Jadi yang sal pulang mesti besok sekolah, siapa yang enggak bawa PR, enggak bikin PR? Paling ngacung saya tok. Oh, gurunya bilang, oh biasa langganan. Nah, yang buat apa wong enggak ngerti? Les, enggak punya duit. Dilesi tak mungkin. Nah, kelas 3 masuk kelas 5. Yang lesi berapa tahun? Enggak bisa, saudara. Saya bilang, loh Tuhan ini kan dagelan toh ya. Saya bilang gitu. Mbok sudah nurut ya. Nurut saudara, taat. Sebulan saudara. Tiap hari, loh aku ini lah ngapain ya. Cuma nongkrong. Pulang. Dibuat ketawaan lagi saudara. Terutama anak-anak perempuan itu. Angsal bilang, Bangsin. Maksudnya asal nama saya dipanggil, sak kelas musik ketawa. Bayangin saudara. Nah, kamu tidak pernah ngalami, aku ngalami semua saudara. Nah, sebulan, 2 bulan belum ditolong. Saudara tahu? Setelah 2 bulan lewat, waktunya mau habis. Sebab batasnya 3 bulan, baru masuk bulan ketiga Tuhan yang ngomong. Gak usah nangis, aku yang tolong kamu. Kamu bakal bisa. Nah, bayangin coba, kamu bisa. Lah, logikanya mana? Mana? Mestinya ya kasih kepinteran gitu dong. Wong kok maha kuasa.
Tuhan bilang, enggak, kamu bisa. Ya sudah. Enggak tahu saudara. Tahu-tahu satu hari des sekolah. Bingung saya. Tuh kok aneh. Aneh aku kok aneh. Semua yang guru tulis nempel. Apa yang guru ngomong sampai yang kecil. Aku bisa niruin persis suara dia. Aku jadi bingung. Loh, aku kok aneh. Bukan karena saya tahu bahwa itu bukan kepintaran saya. Tapi aku kok otakku aneh hari itu. Jadi saya menjadi berani, saudara. Asal bilang, Jongsin, ya. Wah, berani. Saya tadi ngajar apa? Pak, tiruin gurunya. Gurunya genten meletok. Sebabnya apa? Yang keluar dari mulut saya itu suara dia. Wah, dia bingung, saudara. Loh, ini sebab zaman itu tahun 49 itu belum ada tip, belum ada fotokopi. Belum ada, saudara. Tip belum ada. Jadi ada rekaman itu ada, tapi saya sudah punya. Cuma gak ngerti itu namanya tip, gak ngerti. Pada waktu itu kok aneh aku. Waktu saya disuruh baca, saudara. Baca, bergilir. Dari depan, sebab pelajaran baru KOI. Bahasa Cina ini. Sampai saya gak tahu. Loh, itu bacanya bagaimana? Loh, kamu ini bagaimana sih? Gak ngerti. Marah gurunya. Jongsin, waget dong. Kamu dengar enggak? Dengar. Kenapa enggak baca? Gak ngerti. Sudah di sini mau 3 bulan enggak ngerti. Kamu bakal diturunkan kelas 4. Iya, Pak. Maju ke depan, maju ke depan. Sekarang saya hukum kamu. Baca dari permulaan sampai akhir. Oh, ngadek aku. Loh, kalau permulaan sampai akhir bisa. Kalau di tengah-tengah dipotong, gak bisa. Sebab gak ngerti sampai mana tadi. Waktu dia bilang, sekarang saya hukum kamu. Baca dari permulaan sampai akhir. Wah, saya langsung sinar bisa. Buku saya pegang ini tidak tak pegang, saudara, tidak tak lihat. Sambil suaranya suara guru ini. Gurunya bengong. Dia bilang, kok aneh, dia bilang. Itu bukan suaramu, dia bilang. Ya, itu suara guru. Saya bisa nirukan guru persis suara guru. Langsung dia bilang gini, wah ini anak jenius ini. Saudara, caranya Tuhan bukan cara kamu. Sejak hari itu, firman Tuhan digenapi. Kalau hidupmu berkenan kepadaku, maka aku akan damaikan musuh-musuhmu. Kenapa? Sejak hari itu gurunya bilang, kamu nanti kalau pulang sekolah mampir rumah saya ya. Ada apa? Pak, kamu ini punya otak aneh. Jadi nanti tiap pulang dari sekolah 2 jam kamu di rumah saya. Nanti makan di rumah saya kasih makan. Habis itu saya mau bacakan semua pelajaran. Terus soalnya tanya jawab saya bacakan semuanya. Tanyaan ini jawaban ini. Kamu bisa? Oh bisa Pak. Terus nanti soal tak bikin ke banyak. Itu kamu ingat Pak. Ratusan saudara. Akhirnya yang salah dia bilang, nomor berapa ini? Mau nomor ini. Soal yang mau keluar itu saya tahu semua itu. Itu fotokopinya ada semua. Jadi kalau ulangan saya tinggal lihat otak saya. Itu. Jadi cuma niru. Tapi enggak ngerti. Jadi waktu ditanya, kamu ngerti? Enggak. Jadi kamu cuma bisa niru? Iya. Tapi enggak apa-apa. Otak gitu tuh enggak ada. Ya. Memang enggak ada. Akhirnya saya
tidak diturunkan kelas 3, kelas 4, naik kelas 6. Langsung dia ketemu sama direkturnya, dia bilang, Pak, anak ini tuh punya otak aneh. Semua yang Bapak omongkan terekam. Persis, tapi jangan dirubah angkanya. Kalau dirubah berhitungnya di angkanya dirubah 0. Loh, kok bisa gitu? Ini anak gak ngerti, Pak. Tapi bisa nyontek. Nyonteknya gak kelihatan. Sebab itu di otaknya dia. Oh, aneh ya. Dicoba, saudara. Semua pelajaran kelas 6 disuruh ngabiskan dalam waktu 3 bulan. Dibacakan semua, soal-soal dibikin ke dia, semua terekam, dites ujian, 10. Dia bilang, sudah, gurunya jadi bingung, sudah kenapa? Kamu sekolah SMP, jadi sekolah SD cuma apel, sore jam 1 suruh sekolah SD, SMP, jadi 1 hari itu saya sekolah terus. Dari jam 7 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 6. Jadi kelas 6 sama SMP. Di SMP ya gitu, gurunya bingung. Loh, kamu ini kok aneh sih? Nggak tahu, Pak, otakku gitu sih. Nggak ngerti, Pak. Tapi bisa. Nah, aneh lah. Terus dia bilang, kalau kamu lulus SD, rata-rata SMP 8, langsung masuk kelas 2. SMP. Oh, saya bilang, Tuhan, ini janjinya loh, genepi loh Tuhan. Tuhan bilang, jangan takut. Benar saudara, lulus SD, rata-rata 9 masuk beleng kelas 2. Dulunya saya kelas 3, istri saya kelas 6. Langsung saya kelas 3, kelas 2, sekelas. Nah, rasain loh. Nah, ini loh saudara. Ini yang kita itu tidak sadar. Bahwa kalau saudara dan saya mengalami seperti itu, menjadi sombong. Ini hati-hati. Sebab kalau saudara sudah kenal dekat sama Tuhan, saudara dipakai, saudara berkarunia, saudara diberikan segala suatu fasilitas yang engkau kehendaki, tidak sadar engkau jadi sombong. Lalu apa? Mulai meringankan orang dulu. Setelah orang meringankan Tuhan. Hati-hati seperti ayat ini. Maka Yohanes dan Yakobus ditegur Tuhan. Karena sedikit-sedikit ibadah, mau Tuhan turunin api. Sebab apa? Karena dia melihat Yesus berbuat mujizat. Tapi yang Yesus berbuat itu kan demi kebaikan, bukan untuk menghukum orang. Tapi terima Yohanes dan Yakobus untuk kepentingan sendiri. Meskipun dia merasa membela gurunya demi untuk gurunya. Tapi hati-hati saudara. Saudara tidak sadar engkau akan menggunakan kekayaanmu, kesehatanmu, dan anugerah dan karuniamu untuk sombong. Tuhan mengingatkan kita. Saudara tidak usah tanya siapa di antara kita yang paling besar, paling punya karunia. Tidak. Sebab saudara dan saya masuk surga tidak ditanya kamu punya dapat jiwa berapa. Kamu punya karunia apa? Kamu sudah membuat mujizat apa? Tidak. Tapi Tuhan tanya, kamu sudah berbuah atau belum? Dan Tuhan selalu tanya apa? Yang dikehendaki oleh Bapa dicari adalah penyembah benar. Orang yang menyembah adalah orang yang rendah hati.
Orang yang menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa, dia baru bisa menyembah. Maka dari itu saudara, jangan lihat orang lain. Masuk surga tidak gandeng-gandengan, sendiri-sendiri. Yang penting saudara bagaimana, apa yang saudara mau lakukan. Nah, masalahnya jadi begini saudara. Kalau saudara dan saya sudah baca Alkitab, lalu saudara renungkan dan saudara berdoa, lalu saudara ditunjukkan watak perangimu, kejelekanmu, kekuranganmu, kamu bertobat, kamu minta ampun. Nah, lalu ada dua jalan. Jalannya apa? Yang satu, kamu rela menurut apapun yang terjadi, minta Tuhan maksa kamu, atau minta kamu dipaksa Tuhan dengan kamu tidak usah tahu. Atau kamu jalan sendiri menurut rencana dan kehendakmu. Ayo, kalau saya tanya, pasti saudara bilang, aku mau genepin kehendak Tuhan, ya dah. Aku mau menggenepi rencana Tuhan. Tapi tidak bisa saudara. Sebab Tuhan pada waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sejak itu pilihan terletak di dalam tangan manusia. Allah sudah terhalang oleh gara-gara kamu tidak taat makan itu, sehingga kamu, benar kata setan, seperti Allah, tahu baik dan jahat. Nah, dari situ Allah berkata, jangan sampai mereka ini ngambil buah pohon kehidupan, sebab mereka nanti tidak akan mati. Maka Taman Eden dilindungi, dijaga oleh kerub, supaya manusia tidak masuk ke Taman Eden. Dan akhirnya setelah manusia masuk semua, Taman Eden diangkat. Yang sekarang jadi Firdaus. Itu Taman Eden di dunia. Yang sekarang di surga yang namanya Firdaus tingkat 3. Itu tanahnya tanah dunia. Taman Eden. Makanya saya bilang, loh Tuhan, Engkau bikin dunia ini gagal Tuhan. Rencanamu ternyata Alkitab berkata tidak pernah gagal. Tapi aku bilang gagal Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Apa? Aku gagal? Iya. Itu nyatanya. Engkau buat Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Waktu Nuh di bumi dimusnahkan, harusnya Taman Eden kan turut musnah. Kebanjiran. Ya toh? Mati semua toh. Nah, di situ kan ada pohon kehidupan. Ayo, aku bilang gitu. Tuhan bilang, karena kamu tidak tahu. Kamu nanti tahu, nanti pada waktunya ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa apa yang kamu dulu punya, fotokopi, kaset, itu nanti ada kejadian di dunia nyata. Setelah tahun berapa, tahun 70-an baru saya tahu, loh ada kaset, ada fotokopi, loh ada kaset. Lalu saya bilang, Tuhan bilang, kamu sudah dulu punya toh? Nah, sekarang dijelmakan jadi kenyataan. Jadi alat sekarang, ilmu pengetahuan. Sebetulnya semua ada. Fact itu di surga ada tidak? Nah? Oh, fact ada saudara ternyata. Jadi kalau saudara berdoa di sini, kalau kamu ngirim fact kan kamu mesti ngetik toh. Kata gitu ya, terus baru masang telepon ke di luar kota, dijeglek, di sana muncullah gitulah. Di sini sama surga enggak gitu. Saudara berdoa, yang ngetik malaikat. Doamu ini langsung ketik di sana. Muncul. Loh, fact saudara. Saya pernah lihat itu di mejanya Tuhan, ini kertas dari mana sih Tuhan? Sampai gini, enggak ada, ini enggak ada.
Loh ini dari mana Tuhan? Muncul gini loh. Tung, 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 tung. Wah, aku bilang, doa itu Tuhan ini duduk. Dia cuma lihat tok gini. Itu kertas muncul nyari tempat dewek. Oh itu di sini, oh itu di sini, oh itu di sini. Wah sampai heran. Loh ini di surga kok segalanya otomatis gini sih. Saya kesengsem gitu. Hebat ya Tuhan. Lalu Tuhan ini berdiri, tinggi. Lalu Tuhan bilang, kamu liatin duduk di situ. Oh, lumayan toh. Wah. Seneng nih setengah mati saudara. Demikian lihat langsung terbaca seluruh fact. Wah, hebat. Oh ini doa yang ditunda ini. Oh ini doa yang dikabulin ini. Langsung ditandatangani. Oh ini doa ditolak ini. Doanya orang-orang ditolak ini. Wah. Doa kok ngawur ngono aku bilang. Jadi saya bacain berpuluh-puluh ribuan cepet. Buang ini. Dibuang itu juga enggak masuk sampah saudara. Di sana enggak ada sampah. Dibuang cuma gini toh. Tak singkir ke gini. Ceruk, hilang. Hilang lagi. Wah, aduh luar biasa. Yang enggak hilang tuh yang ini sama yang ini. Yang ini ditunda, yang ini di ACC langsung jadi. Jadi saudara lihat sendiri saya sampai saking kesengsemnya seneng nih. Wah, Tuhannya datang berdiri di depan di samping saya kurang ajar saya. Aku bilang, Tuhan, wah luar biasa ya Tuhan. Tuhannya enggak jawab, ya enggak jawab, mesem toh. Tak pikir kok mesem ada apa sih ini? Oh tak jangan ngomong kok, enggak jawab kok, cuma manggut-manggut. Hebat ya Tuhan. Lama-lama sadar, kok mesem. Oh iya, tempatnya tak duduki, kurang ajar. Langsung saya bilang, ampun, maaf. Aku bilang, Tuhan, silakan. Tuhan cuma ngomong apa? Baik kalau kamu ngerti. Tidak ditegur, tidak dimarahi. Baik kalau kamu ngerti. Itu Tuhan, saudara.